Hai, balik lagi di Skincare 101 bareng gue Rahmi. Dan kali ini kita nggak bakal bahas tentang kulit sih, lebih ke rambut. Well, tetap ada sih hubungannya, rambut kan tetap nempel di kulit kepala ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang hal yang nantinya biasanya setiap orang pasti ngalamin nih, yaitu uban. Nah, penasaran nggak sih fun fact-nya apa aja nih tentang uban? Keep on watching ya! Uban itu adalah perubahan warna yang terjadi nih seiring kita bertambahnya usia atau biasanya waktu kita memasuki usia 40-an. Tapi kadang ada juga yang mengalami uban di usia lebih early. Nah itu tapi kondisinya lebih jarang ya. Yang terjadi secara umum adalah uban muncul ketika kita mulai aging juga gitu. Nah, kenapa sih uban itu munculnya juga di saat kita udah mulai aging gitu? Karena seiring bertambahnya usia juga fungsi melanosit kita itu menurun. Nah, melanosit itu fungsinya adalah untuk memproduksi melanin atau pigmen yang ada di rambut nih. Jadi kalau fungsi melanositnya menurun juga otomatis pigmen rambutnya juga berkurang dan lama-lama hilang. Nah, kalau uban itu terjadinya lebih early, mungkin di usia 20-an gitu, biasanya itu disebabkan oleh faktor genetik nih. Jadi faktor genetik itu berpengaruh ke induk folikel dan melanosit. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya orang tua yang mengalami muncul uban di usia dini, most likely kamu juga bisa mengalaminya, atau mungkin keturunan kamu nanti. Nah, selain karena faktor usia dan genetik, uban itu juga bisa muncul karena kekurangan vitamin B12 nih. Jadi ada di sebuah jurnal yang aku baca, itu ada penelitian di India, di sekelompok orang berusia 15-25 tahun, mereka itu mengalami premature hair graying karena defisiensi vitamin B12. Jadi kekurangan vitamin B12 itu ternyata berpengaruh juga ke folikel rambut. Selain itu, ada juga beberapa faktor eksternal nih yang mempengaruhi munculnya uban di usia muda. Salah satunya adalah kebiasaan ngerokok sama stres. Jadi ternyata kedua hal ini tuh bisa meningkatkan stres oksidatif pada folikel melanosit rambut. Ini tuh bikin produksi pigmen jadi terganggu juga. Nah, terus sebenarnya bener nggak sih kalau kita nyambutin uban itu nanti ubannya malah tambah banyak? Nah, itu sebenarnya mitos, guys. Jadi waktu itu tim editorial sempat ngobrol nih sama Dr. Arini Widodo SPKK. Jadi menurut dia kalau misalnya mencabut uban itu nggak bakalan bikin ubannya jadi tambah banyak karena sebenarnya di dalam satu folikel rambut itu cuma tumbuh satu helai rambut. Jadi kalau kamu cabut uban itu nanti yang akan tumbuh adalah satu helai uban itu lagi. Tapi kebiasaan terlalu sering nyambutin uban itu juga nggak baik karena itu bisa menimbulkan trauma pada folikel rambut. Nanti efeknya itu adalah bisa timbul jaringan parut, bisa infeksi, dan bisa juga berujung pada kebotakan. Jadi tetap nggak disarankan ya untuk nyambutin uban. Nah, itu dia tadi mitos dan fakta seputar uban yang menurut aku termasuk paling sering ditanyain sih. Kalau kamu penasaran tentang fakta lebih lengkapnya dan informasi lebih detailnya juga, kamu bisa baca di artikelnya Female Daily yang ada di description box di bawah. Oke, jangan lupa untuk nyalain notification-nya untuk lihat terus keseruan kita di video-video selanjutnya. Terus jangan lupa like dan subscribe juga. Pokoknya thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.